Latihan Dasar Kepemimpinan atau LDK adalah sebuah pelatihan dasar tentang segala hal yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pelatihan ini biasanya yang diberikan oleh pengurus OSIS lama kepada calon pengurus OSIS baru, baik untuk tingkat sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Pelatihan dasar yang diberikan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepemimpinan kepada pengurus OSIS baru yang nantinya akan menjadi pemimpin dari seluruh kesatuan OSIS dari sekolah yang bersangkutan. LDK biasanya diberikan dalam dua bagian yaitu LDK fisik dan LDK mental. Pemberian materi dari kedua jenis LDK ini biasanya diberikan di waktu dan tempat yang berbeda. Untuk LDK mental, yang menjadi pemberi materi bukanlah lagi para pengurus OSIS lama melainkan Dewan Guru, Pembina OSIS, Kepala Sekolah serta guru psikologi dan konseling dari sekolah yang bersangkutan, atau bisa juga dengan cara menyewa dari suatu lembaga psikologi independen. LDK fisik biasanya diberikan di sekolah dalam waktu 3-5 hari penuh, sedangkan LDK mental biasanya diberikan di luar kota dalam waktu 2-4 hari. Oleh karena itu SMP Negeri 8 Cilacap menerapkan LDK sebagai ujung tombak untuk membentuk dan mengkader calon pemimpin-pemimpin yang nantinya akan menggantikan atau meregenerasi dari yang tua ke yang muda. Dengan adanya LDK harapannya siswa SMP Negeri 8 Cilacap menjadi teladan bagi lingkungannya, baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai pelopor pembangunan yang berjiwa nasionalis dan patriotik yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi LDK meliputi 1. LDK fisik. Untuk LDK fisik pada umumnya, materi yang diberikan secara garis besar ialah dalam bentuk PBB, pelatihan baris berbaris. PBB ini meliputi beberapa hal seperti baris berbaris dasar, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, hadap serong kanan, hadap serong kiri, jalan di tempat, langkah tegap maju, dan meluruskan barisan. Baris berbaris tingkat menengah. Perpaduan antara langkah tegap maju dengan balik kanan serta keempat jenis hadap-hadapan, perpaduan antara jalan di tempat dengan balik kanan serta keempat jenis hadap-hadapan, dan buka, tutup barisan. Baris berbaris tingkat tinggi, langkah tegap maju beregu, haluan kanan beregu. Haluan kiri beregu, belok kanan beregu, dan perpaduan antara langkah tegap maju, balik kanan, keempat jenis hadap-hadapan, dan jalan di tempat. Ujian akhir, perpaduan keseluruhan materi PBB. Dalam LDK fisik ini peserta dituntut untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi, terlebih selama mengikuti 3-5 hari LDK. Beberapa peraturan yang pada umumnya diterapkan dalam LDK ialah: selama pelaksanaan LDK, peserta harus hadir di tempat LDK tepat waktu, kebersamaan ialah hal yang amat diperhatikan selama pelaksanaan LDK. Jika ada satu peserta saja yang tidak membawa air minum, sapu tangan, topi, ataupun atribut-atribut lainnya yang telah ditetapkan, maka seluruh pesertalah yang akan menanggung hukumannya. Setiap peserta wajib mematuhi seluruh peraturan dan perintah yang diberikan oleh tim pemberi LDK. Jika tidak, maka kepadanya akan diberikan hukuman, dan kebersamaan juga diterapkan apabila ada salah satu peserta LDK yang melakukan kesalahan hukuman dalam LDK fisik biasanya berupa push-up untuk pria, atau squat jump untuk wanita. Jumlahnya tergantung perintah dari pemberi LDK. 2. LDK mental. Untuk LDK mental pada umumnya dilaksanakan sekitar 1, 2, atau 3 hari saja. Materi yang diberikan secara garis besar ialah dalam bentuk penyuluhan mental kepemimpinan. Kegiatan yang biasa dilakukan dalam LDK mental adalah outbound atau kegiatan alam, seperti hiking, menyeberangi sungai, mendaki bukit, menyusuri teras sering atau pematang sawah. Permainan-permainan yang memiliki nilai kepemimpinan, seperti memasukkan paku dalam botol dengan mata tertutup. Salah seorang yang lain memberikan aba-aba agar paku tersebut masuk. Dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis segala macam kemungkinan dan kemampuan untuk memerintah secara hati-hati dan terpertimbangkan agar bisa mencapai goal dari permainan ini, yaitu memasukkan paku dalam botol. Bisik berantai. Dibutuhkan kemampuan sebagai pendengar sekaligus penyampai pesan yang baik, agar dapat menyampaikan pesan yang benar dari awal hingga akhir. Pemberian materi kepemimpinan yang dibagi dalam beberapa sesi, seperti sesi kepemimpinan, penyuluhan mengenai karakter pemimpin yang benar. Sesi komunikasi, penyuluhan mengenai cara-cara berkomunikasi yang benar sebagai layaknya seorang pemimpin.
Sesi Problem Solving Challenge Proses Manajemen Konflik, penyuluhan mengenai cara-cara seorang pemimpin memecahkan masalah secara efektif dan benar. Sesi Dinamika Kelompok, berupa permainan. Sesi Agama, penyuluhan mengenai tentang agama. Supaya kamu tidak bingung dan takut ketika harus mengikuti LDK di sekolah, maka sebaiknya ketahui dulu apa saja manfaatnya. Inilah beberapa manfaat LDK bagi kamu yang berstatus sebagai siswa. 1. Melatih rasa percaya diri. LDK menjadi kegiatan yang tepat untuk melatih dan menumbuhkan rasa percaya diri kamu. Selama kegiatan LDK, kamu akan dilatih untuk menjadi lebih percaya diri melalui berbagai materi yang disampaikan. Ada kalanya kamu harus menyampaikan presentasi atau berbicara di depan orang banyak. LDK juga merupakan ajang yang pas untuk menambah kenalan dan berinteraksi dengan teman yang lebih banyak. Kamu tidak akan merasa canggung lagi kalau harus bersosialisasi dengan orang baru. 2. Belajar untuk menyelesaikan masalah. LDKS yang umum dilakukan untuk para calon pengurus OSIS salah satunya bermanfaat untuk melatih kamu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Fasilitator LDK akan memberikan berbagai permainan yang sebenarnya bertujuan untuk melatih kamu menyelesaikan masalah yang ada. Kamu dituntut untuk berpikir bagaimana caranya bisa memenangkan atau menyelesaikan permainan baik secara mandiri maupun berkelompok dengan teman lainnya. Di kehidupan nyata, permasalahan seperti di dalam permainan tersebut bisa saja kamu temui sehingga kamu menjadi lebih tahu bagaimana cara menyelesaikannya. 3. Mengasah kemampuan organisasi. Nanti setelah lulus sekolah dan kuliah kemudian bekerja, kamu tidak mungkin melakukannya sendirian. Saat bekerja kamu harus berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain sehingga diperlukan kemampuan berorganisasi yang baik supaya semuanya bisa berjalan lancar. Ketika sudah bekerja nanti kamu akan bergabung dengan sebuah organisasi yang bernama perusahaan. Melalui latihan dasar kepemimpinan, LDK, di sekolah kamu sudah belajar bagaimana nanti harus bekerja sama di dalam organisasi bernama perusahaan tersebut. 4. Memupuk sifat kepemimpinan. Salah satu manfaat dari latihan dasar kepemimpinan, LDK, bagi para siswa adalah untuk memupuk sifat dan jiwa kepemimpinan. Kamu yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar akan menjadi generasi penerus dan pemimpin-pemimpin dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tantangan di masa depan tidak akan menjadi semakin mudah namun semakin berat sehingga diperlukan seorang pemimpin yang tangguh dan kuat. Agar bisa menemukan pemimpin yang tangguh dan sesuai dengan kualifikasi diperlukan seleksi yang cukup ketat. Seleksi tersebut bisa dibuat ataupun terjadi secara natural yang disebut sebagai seleksi alam. Kamu yang sudah mengikuti LDK saat masih sekolah memiliki peluang yang lebih besar tampil sebagai pemimpin masa depan. 5. Sarana pengembangan diri. Melalui materi-materi yang diberikan dalam LDK kamu bisa menemukan apa kelebihan yang dimiliki sehingga bisa dioptimalkan sejak dini. Kelebihan dan potensi diri yang dikembangkan sejak awal bisa menjadi bekal kesuksesan kamu di masa depan. Apalagi melalui LDK kamu juga dilatih untuk berpikir dan memecahkan masalah yang akan melengkapi potensi dalam diri kamu nantinya. Jadi jangan ragu untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang diselenggarakan di sekolah. Melalui LDK kamu bisa melatih diri menjadi generasi unggulan yang berprestasi. Kesempatan tersebut juga bisa kamu peroleh di SMP Negeri 8 Cilacap yang merupakan sekolah unggulan di Cilacap. Dengan kerjasama dengan unsur TNI dan Basarnas, dalam hal ini TNI Angkatan Darat, diharapkan kelak para siswa bisa mengikuti jejak kepemimpinan dan keteladanan yang tertanam dalam jiwa patriotik dan nasionalis seperti dua lembaga tersebut. Demikian ulasan tentang LDKS yang dilaksanakan di SMP Negeri 8 Cilacap bekerja sama dengan Channel Jawa Saja. Ucapan terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Waryanto, SPD, MM dan Komite Sekolah, sehingga bisa terlaksana kegiatan ini secara maksimal. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang digawangi oleh Direktur Pelaksana Andi Setiawan SPD dan kawan-kawan. Tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada TNI Angkatan Darat dan Basarnas Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan bimbingan, pelatihan dan pendampingan, tidak lupa orang tua siswa yang ikut mensupport kegiatan tersebut. Semoga bermanfaat. Amin.